hari yang Kau berikanlah pada saat ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau menjaga melihara hidup kami. Bapa, banyak pergumulan yang dialami dan dihadapi anak-anak di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan lewat ibadah siang hari ini dan lewat kebenaran firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan pengertian Bapa bagi kami semua di sini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin buat ibadah ini, dan Roh Tuhan yang mengurapi kami, yang menyertai kami dan membuka hati kami, sehingga firman-Mu buat boleh kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Shalom. Tidak mengertikan? Ya, mungkin mengganggu waktu yang siangmu, tapi percayalah dengan hadirmu di sini Tuhan berikan ya. Amin. Kita akan tetap belajar terus dari firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan melalui Alkitab dan firman-Nya. Kita buka dari Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Perjanjian Lama. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Amin. Ini semua 36. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Mau dapat? 27. Ya. Amin. 26 sampai 27. Begini firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin. Haleluya ya. Kalau Yehezkiel di kitab ini berbicara soal hati, hati itu paling penting ya Pak ya. Karena suasana hati menentukan bagaimana kita bicara, berteman, bagaimana kita bernyanyi, ya kan gitu ya. Kalau hati lagi nggak nyaman, lagi nggak enak, sekiranya ada dihidangkan di hadapan makanan enak, tetap juga tidak semangat ya kan? Karena hati itu lagi bermasalah, ya kan? Kenapa urusan hati itu begitu penting sehingga ada kata-kata tulisan hati di ayat di Alkitab. Banyak lagi dari Amsal dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti orang yang nggak menjaga hatinya nggak hidup. Bukan berarti nggak hidup itu mati fisiknya, ya, nggak hidup jiwanya. Ya, kenapa orang yang diberitakan hal yang baik juga selalu berontak? Nggak ada itu. Ada mungkin nggak ada itu. Ya kan, karena apa? Hatinya sudah berontak, hatinya sudah tidak damai. Hati yang tidak penuh dengan damai sejahtera hidupnya tidak akan tenang. Coba baca dari Mazmur 42 ayat 12. Bagaimana orang yang dalam pergumulan yang berat? Saya percaya kita semua di sini dengan masing-masing pergumulan ya. Mazmur 42 ayat 12. Katakan 42. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Iya. Ya, mengapa engkau tertekan? Ya. Hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Kenapa pemazmur sampai menyampaikan apa tadi? Mengapa? Pertanyaan, mengapa engkau tertekan dari jiwa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya masalah yang sangat berat, itu tentunya menekan jiwa kita ya. Pasti menekan. Saya yakin semua orang yang ada di setiap lapas itu jiwanya pasti terganggu, hatinya pasti terganggu ya kan? Pasti ya. Belum lagi kita mendengar kabar yang gak enak dari luar, tentang keluarga, tentang anak, tentang istri, bahkan sampai kau ada di sini mungkin ketidakadilan yang kau dapatkan. Ya kan? Itu akan mengganggu jiwa kita. Nah, akibatnya apa enggak? Orang yang terganggu hatinya, terganggu jiwanya, emosinya dia. Emosinya stabil.
tentunya mudah marah, tentunya jangan disinggung sedikit pun. Itu akan bisa meledak, benar. Karena orang yang sedang dalam keadaan hatinya, jiwanya bermasalah, itu akan membuat dirinya tidak nyaman. Tapi pertanyaannya, yang nggak nyaman, namanya orang di lapas. Apakah ada orang di lapas itu yang hatinya nyaman? Apakah ada orang di lapas itu jiwanya nggak tertekan? Ada kan? Ada. Saya menjumpai banyak tempat. Kita kan melayani di tujuh lapas ya Pak ya. Ya itu banyak orang yang mengalami tertekan, tapi ada yang orang mengalami keputusan menjadi tidak tertekan. Caranya bagaimana? Caranya satu-satunya, pemilik kehidupan kita ini siapa Pak? Kita harus tahu siapa pemilik kehidupan kita adalah Tuhan. Berarti dia mampu mengurus urusan yang paling penting dalam hidup kita. Urusan yang paling penting pada kita adalah masalah hati. Kenapa orang gampang bunuh diri? Ya kan? Karena tekanan terlalu besar, dia mengandalkan kekuatannya dan tidak sanggup menyelesaikan. Saya berapa tahun yang lalu ya, sekitar 8 tahun yang lalu, ini saya kasih tahu satu cerita. Saya punya seorang dosen, ya. Dosen ini setiap masuk ke kelas ceria, banyak kali stok cerita-cerita lucu, ya kan? Sehingga semuanya ketawa nggak muridnya, ketawa, senang nggak muridnya sama dosen ini, senang pengajar seperti ini, banyak kali cerita lucu, sehingga jam-jam kelas itu ya seperti jam segini, nggak kerasa. Karena kalau jam segini kan jam-jam yang paling gak enak ya Pak, jam ngantuk, ya kan? Nah, pengajar ini paten Pak. Jadi sampai dengan jam 4 sampai jam 5 sore kita gak kerasa. Karena dia suka cerita lucu, masuk materi itu bisa cerita lucu. Tapi kita gak tahu itu kan buat. Ternyata Bapak ini punya masalah tekanan hati, tekanan jiwa, soal utang piutang di luar. Ini kita tahu setelah kejadian. Apa yang dilakukan? Dia nggak sanggup menyelesaikan. Ya. Yang dilakukannya, dia pergi ke Pramuka yang sebelah tadi itu apa namanya? Pramuka. Apa namanya? Sibulangit ya. Sibulangit. Banyak pohon nggak sih? Apa yang dilakukannya? Dia pergi ke situ. Dia memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Dan dia masuk ke dalam, membawa tali, dan dia melaksanakan minyak hati dan pikiran di atas. Dia mengakhiri hidupnya. Kami semua terkejut karena Bapak ini kan ceria, lucu, gembira, ya kan? Sangat terkejut seluruhnya. Tidak menyangka bahwa dia mengambil keputusan yang begitu konyol. Kenapa? Karena dia sudah mikir-mikir tidak ada jalan keluar. Bagaimana lagi nanti akan malu berhadapan sama semua orang, ya kan? Bagaimana ini dan bagaimana. Akhirnya dia mengambil keputusan. Itu kalau soal hati. Hati yang kita tidak jaga, makanya dari firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 itu. Orang yang tidak menjaga hatinya, waspada. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang yang tidak bisa menjaga hatinya, dia udah mati. Sekalipun dia berjalan, tapi sebenarnya jiwanya sudah mati. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih, soal hati itu sangat penting. Kalau tidak kita bereskan urusan hati kita percuma datang ke gereja, kita percuma datang ke bernyanyi, kita percuma datang berdoa. Karena apa? Bagaimana kita berhubungan? Bagaimana kita WA dengan Tuhan? Bagaimana kita berkomunikasi sama Tuhan? Kita lewat apa Pak? Pakai HP, pakai surat. Tuhan Yesus apa kabar? Kan enggak. Kirim pakai pos, kan enggak ya kan? Berarti pakai apa? Doa. Pakai doa. Karena Tuhan itu berupa roh. Tuhan itu tidak pakai fisik, yang dipakainya adalah fisik kita. Kalau kita undang Tuhan yang berupa roh di dalam kehidupan kita, maka cara
berpikir kita, cara bicara kita, cara tindak laku kita dituntun sama Roh Tuhan. Jadi kalau kita mau berkomunikasi sama Tuhan, berarti kita berdoa. Kalau kamu berdoa kan berpikirnya pikiranmu harus fokus dan khusus kepada Tuhan, benar nggak? Dan kalau kamu tak merasa damai sejahtera, berarti kau tak terkoneksi, sinyalnya tidak nyambung. Ya kan? Benar nggak? Sinyalnya nyambung. Kalau nularin apa handphone kamu putar kamu punya handphone, putar itu kan ada kan? Berarti kan nggak nyambung itu sinyal. Begitu juga orang yang nggak nyambung sama, nggak bisa dia berdoa. Ada di sini yang nggak bisa berdoa, bisa berdoa tapi susah. Nyambung, nggak bisa. Ada nggak? Kalau ada, cepat answer. Karena apa? Kalau nggak kau bereskan, berarti hatimu tidak mau selesaikan. Satu, soal mengampuni, ampunilah, urusan Tuhan lah yang membalaskan masalah sakit hati kepada urusan Tuhan. Jangan urusanmu, karena kalau kau balaskan, akibatnya akan fatal lagi. Ya kan? Kita kan kena hukum lagi. Puas memang sebentar, puas kan? Puas habiskan. Selesai, tapi kan nggak selesai dalam urusan sama hukum. Benar? Jadi itu dikatakan dalam Alkitab, jangan ambil bagian itu. Apa bagiannya? Penghakiman, penghukuman, itu bagian kepada Tuhan. Jadi jangan ambil bagian itu. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan sama kita, pengkhianatan dan mengambil barang-barang kita dan segala macamnya dalam kehidupan kita, sehingga kita marah, emosi, stabil jiwa kita karena kita akan membalas. Kita stabil kan, emosi marah. Ingat, firman Tuhan katakan di Alkitab, penghakiman, hukuman itu hakmu. Bukan aku, bukan kau yang membalas. Aku. Terus kamu bilang, apa Tuhan membalaskan? Lihat dia tengok tenang-tenang di luar sana. Aku yang terpuruk di sini. Kuliah dia senang-senangnya, makan-makan, kuliah di Facebook dia sana kemari jalan-jalan. Kapan Tuhan membalaskannya? Kapan Tuhan membalaskannya bukan urusannya. Tapi pembalasan itu pasti. Pasti. Jangan kamu yang mengatur kapan Tuhan waktunya Tuhan. Sama dengan kamu gak boleh mengatur kapan Tuhan akan memberkatimu, jam berapa, tanggal berapa. Misalnya kamu meminta sesuatu, kamu pun gak boleh marah. Kamu pun ada yang deadline. Tuhan harus jawab hari Selasa tanggal 30 bulan sekian. Kalau gak dapat seperti itu, berarti kau gak jawab doa. Ngancam. Ya kan, pantas gak tidak mau. Karena misalnya kau minta sepeda motor kan? Tuhan, ulang tahunku tanggal sekian, aku mau ada sepeda motor. Katanya Tuhan gak ada yang style bagimu, tapi aku minta sepeda motor. Terus pada waktunya yang kau tetapkan gak ada sepeda motor. Gak ada Honda yang kau dapat. Kenapa? Karena Tuhan pun tahu, kau naik sepeda pun gak bisa. Ya kan? Kapan naik sepeda, masa minta motor jatuh, gak kau nanti. Kau tabrak orang, masuk lagi rumah sakit orang itu, kau bayar lagi ya kan? Makanya kalau kita minta sesuatu itu ada jadwalnya. Apa? Yang penting bereskan hati. Di awal tahun ini masih awal tahun lah ya, masih Februari, masih 10 tahun, 10 bulan lagi ke belakang, ya kan? Tapi menjalani 10 bulan di tahun 2025 ini, kalau kita tidak membereskan hati, kau nggak dapat apa-apa di tempat. Ya memang nggak dapat apa-apa di tempat ini. Ada yang dapat tempat ini di tempat yang tidak nyaman, sempit, dan kamar pun sempit, panas. Halo, itu memang kau nggak dapat apa-apa secara fisik jasmani. Tapi kalau jiwamu beres, kau selesaikan masalah hatimu itu, dan kau berserah penuh kepada Tuhan, maka tempat ini nggak jadi masalah. Sekalipun kau ada di tempat aku, nanti itu selesai keluar dari sini. Kau ada dalam rumahmu yang besar, pakaian di bagus di sana, dan semuanya serba ada. Tapi kalau di sini nggak ada, sini nggak tenang Pak. Tempat itu menjadi tidak tenang. Benar tak? Amin. Sekarang saya mau tanya. Saya lihat dari tadi kan udah dibikin sedikit. Siapa yang jadi kira, siapa yang kira auranya itu suntuk. Saya bikin pasti ada. Kamu lah yang tahu ya kan. Cuman semua yang kita tidak mau, seringkali nggak puas kita karena apa yang kita mau nggak dapat, ya kan? Ada yang mau inginkan istrinya datang, tapi ternyata tidak
setiap detik dalam kehidupanmu Tuhan Tuhan pelihara. Dari mana kita tahu? Kamu sebenarnya Pak sempat aja jari kelinting ini, tiba-tiba gak bisa masuk ke dalam belakang. Satu kelinting. Susah. Susahlah kenapa? Karena kau gak bisa berbuat apapun dengan kelintingmu untuk membalikkannya. Coba itu aja. Artinya kau dipelihara. Artinya kalau dipelihara kau boleh dari mana lagi? Sebulan yang lalu rambutmu gak sepanjang ini, ya kan? Nah, belum pernah rambutmu. Kau kemarin agak pendek rambutnya kan? Sekarang udah banyak, artinya bahwa kau dipelihara Tuhan. Siapa yang bisa tumbuhkan rambutmu? Sekarang bukan 10 juta, tumbuhkan rambut saya. Agak pengen panjang rambut, gak bisa? Gak bisa. Kami cerita sama Tuhan. Mana ini urusannya? Persoalan kami adalah rambut yang sudah kubur ke bumi. Tidak ada gantinya, susah numpuhnya. Jadi ada kekosongan di dalam rambut yang sudah jadi. Siapa yang bisa tumbuh? Cuma Tuhan. Dia kan kukumu. Siapa yang tumbuhkan? Ada generasinya yang tak potong kuku selama setahun. Hah? Kuku. Dipendekkan kan? Ya kan berarti panjang kan? Siapa yang buat itu? Tanya siapa yang buat itu menjadi panjang? Oh, dia memang bagaimana panjang? Enggak, Tuhan saudara. Oleh karena itu kita harus tahu siapa pemilik hidup kita, siapa Allah yang kita sembah. Dia sanggup mengubahkan kita. Pilihanmu tergantung pilihan. Kalau kau tidak mencari Tuhan untuk membereskan hatimu, maka kau tidak mendapat apa-apa dalam kehidupan perjalanan. Tapi kalau kau cari Tuhan, kau tetap berdoa, kau tetap bersyukur, kau tetap memuji Tuhan, kau tetap mengandalkan Tuhan, kau lihat hidupmu juga akan diubah. Keluargamu yang diubahkan Tuhan, orang-orang yang kau sayang itu diubahkan Tuhan, dan akan kau lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Kau tidak akan sama lagi. Kalau sebelum saat di sini kau adalah seorang yang melakukan satu kejahatan di luar, tinggal sebentar lagi kau akan keluar, kau lakukan lagi kejahatan di luar. Berarti kau belum membereskan diri. Ada banyak orang yang setelah keluar dari tempat seperti ini makin jahat, banyak. Bahkan kalau orang keluar dari tempat ini makin jahat karena dia mengundang iblis yang berupa roh. Iblis itu pun roh, Pak. Mengundang dia yang lebih jahat lagi untuk memakai diri. Maunya dia apa? Supaya kita hancur, lebur, dan masuk bersamanya ke kehidupan lain. Pilihan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita usaha membereskan hati? Yang pertama apa? Kita mau lihat sekiranya. Kita mau lihat satu tokoh Alkitab, ya namanya si Saul. Pernah? Saul, Raja Saul. Pernah dengar berarti baca Alkitab. Nah, si Raja Saul ini masih remaja. Gak ada apa-apanya, gak ada hebatnya, gak ada sesuatu yang luar biasa dalam Saul ini. Tapi Tuhan lihat, inilah yang mau apa. Kemudian dia angkat, dia pilih, Tuhan pilih si Saul menjadi raja. Tapi apa yang terjadi setelah dia menjadi raja? Dia merasa dia yang paling hebat. Dia yang hebat, dia suka-suka hidupnya. Sehingga ketika dia suka-suka hidupnya, apa yang terjadi? Dia selalu diganggu roh jahat. Nanti baca ya 1 Samuel 9, yaitu soal Raja Saul ya. Kamu baca kisahnya, jangan sama sekali nggak kamu baca 1 Samuel, 1 Samuel. Ketika dia dihinggapi sama roh jahat, dia nggak kembali kepada jalan Tuhan. Dia nggak merendahkan diri. Tuhan, ampunilah aku, tolong aku, Tuhan, aku tak bisa keluar dari kejahatan. Dia mengambil keputusan tetap hidup dalam kejahatannya. Akhirnya, di akhir hidupnya, dia mati dengan segala ambisinya, dan dia mati dengan roh Tuhan, roh iblis yang sudah menguasai kehidupannya. Karena apa? Roh Tuhan sudah mundur daripadanya. Kita ini Pak, kalau kita berdoa, kita mengundang roh Tuhan masuk ke hidup. Kalau kau tidak berdoa, kau memikirkan hal yang jahat, kau mengundang roh iblis masuk ke hidup. Karena sesungguhnya roh Tuhan, kalau kau undang dalam hidupmu, dia ada dalam hidup. Tapi kau undang roh iblis, dia pakai tubuh. Iblis gak punya tubuh, gak punya fisik Pak.
Dia pakai tubuh kita, tubuh kawan-kawan kita, tubuh orang-orang sekeliling kita sehingga seringkali mengajak kita untuk berbuat dosa. Seringkali membuat kita down, seringkali membuat hati kita hancur. Oleh karena itu, bagaimana kita memulihkan luka-luka batin kita, masalah hati kita? Firman Tuhan katakan, Mazmur 147 ayat 3. Coba. Ia yang memulihkan, coba. 147. Ada? Mazmur? Ada? Mazmur 147 ayat 3. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Iya. Siapa ia itu? Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan luka-luka batin? Enggak dokter spesial, enggak orang sahabatmu, enggak orang tuamu. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan luka-luka batin. Masalah yang kau rasakan. Mungkin kalau laki-laki kan nggak biasa curhat ya Pak ya. Tapi kan tiba-tiba itu kan membuat kejiwaannya bagaimana ya? Ya kan selalu diam. Tapi sebenarnya dia punya masalah ini. Satu-satunya yang menyelesaikan masalah hati itu hanya Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 itu jelas dikatakan, iya Yesus yang menyembuhkan luka. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, jadi lewat masalahmu yang ada saudaraku, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin kau menjadi jiwamu jadi kuat, imanmu jadi kuat, kau berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa kau tidak bisa menyelesaikan, tapi Tuhan bisa menyelesaikan. Yang kedua, lewat masalah yang kau hadapi, membuat engkau datang pada Tuhan. Benar? Kalau sebelum kau ada di sini, di luar sana, tak pernah gereja kan? Tak pernah datang pada Tuhan kan? Tapi lewat masalahmu, kau bisa datang gereja, kau bisa nyanyi lagu Tuhan, kau bisa berdoa, baca Alkitab, tahu firman. Benar? Nah, jadi lewat persoalan bukan yang kita hadapi, bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi sesungguhnya Tuhan mau kita datang kepada Dia. Amin. Amin. Dikasih Tuhan, masalah tetap Tuhan izinkan selagi kita masih hidup. Hanya kita memang harus datang kepada Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Engkau yang ada di sini pasti ada rencana Tuhan di balik semua engkau yang ada di sini. Ketika engkau bebas dari sini, tentu kau punya sesuatu yang baru yang disiapkan Tuhan. Asal di dalam jalan. Kalau kau menyimpang dari jalan Tuhan, maka rancangan iblis yang berjalan, bukan rancangan Tuhan. Tapi kalau kau tetap berjalan di jalan Tuhan, kau tetap gereja dari sini kau keluar, kau tetap berdoa, kau tetap hidup dalam jalan kebenaran, jangan melakukan hal-hal yang jahat yang Tuhan tidak suka, maka lihat Tuhan akan merancangkan yang baik. Amin. Berarti yang dikasih Tuhan luka-luka batin, masalah, patah hati hanya bisa kita selesaikan. Pertama sekali, ampunilah orang-orang yang mengecewakan. Ampuni. Selesai kau mengampuni, makanya kau bisa berdoa dan lulus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dipercaya Bapa, Engkau yang melihat setiap hati di tempat ini. Kami percaya Tuhan pergumulan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, membuat mereka menjadi kuat. Dan biarlah mereka mencari wajah Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun batin mereka Tuhan, jiwa mereka tertekan, tapi firman-Mu berkatakan hanya ada daripada-Mu pertolongan, hanya pengharapan hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang Engkau tahu kehidupan dari dia lahir sampai dengan hari ini. Engkau tahu perjalanan kehidupan. Tuhan, jangan satu pun yang terhilang. Ampunilah dosa anak-anak di tempat ini Tuhan. Tolong mereka untuk kembali ke jalan-Mu. Tolong mereka untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati mereka, sehingga hati mereka bisa penuh dengan damai sejahtera dan boleh berdoa dan datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pertemuan kami pada saat ini. Ada Tuhan di antara kami. Kalau Engkau izinkan kami beribadah bersama-sama pada hari ini, itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan izinkan. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam pertemuan kami pada hari ini, pada siang hari ini,
akan mengingatkan mereka Bapak, bahwa Tuhan mengasihi, menyayangi mereka, bahwa Tuhan menganggap dan membuat mereka semua anak-anak di tempat ini menjadi biji mata Tuhan. Tidak satu pun Tuhan yang boleh terhilang, karena mereka adalah milik kepunyaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang semua kami dengar pada hari ini tetap kami ingat, kami renungkan, dan biarlah firman-Mu itu bekerja di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.